Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat subuh yang insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada subuh hari ini, sebagaimana kebiasaan kita akan melanjutkan pembahasan kitab kita dari Kitabul Jami' yang merupakan karya dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala jami'an. Jamaah salat subuh yang insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pembahasan kita yang terakhir kita sudah membahas bahwasanya di antara hak yang sesama kaum muslimin yang harus kita tunaikan, yaitu tak kala saudara kita meminta untuk kita memberikan dia nasihat, maka kita memberikan nasihat tersebut. Kita akan masuk kepada hakul muslimin ala muslimin yang keempat, yaitu hak sesama kaum muslimin yang keempat, yaitu wa idza atasa fahamidallahu fasammithu. Ya, apabila saudara kita bersin dan saudara kita tersebut mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, fasammithu, maka hendaklah kita juga mendoakannya. Ya, jadi ini merupakan salah satu hak sesama kaum muslimin yang mungkin bisa kita katakan sudah hampir terlupakan oleh kaum muslimin saat ini. Sangat jarang sekarang di antara kaum muslimin yang kita jumpai ketika dia bersin dia mengucapkan alhamdulillah. Ya, padahal kata ulama kita, kalau kita ingin melihat dari segi kesehatan, bahwasanya bersin itu memberikan begitu banyak hikmah. Selain karenanya di antara hikmahnya, bersin itu menunjukkan bahwasanya bagian dari seluruh anggota tubuh kita itu sedang bekerja dengan baik. Artinya tak kala kita bersin itu menunjukkan bahwasanya anggota tubuh kita itu berfungsi dengan baik. Dan di sini penulis dari buku ini mengatakan bahwasanya bersin itu merupakan nikmat bagi seorang hamba, karena Allah Ta'ala meletakkan banyak manfaat dalam bersin. Dengannya hamba terhindar dari berbagai bahaya yang mengancam kesehatannya. Demikian pula keberadaan bersin menjadi hamba bekerjanya metabolisme tubuh, berfungsinya organ dan selainnya. Dan salah satu perkataan dari ulama, Syekh Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya bersin itu merupakan bukti giatnya atau berfungsinya tubuh manusia. Jadi bersin ini ada kebaikan, ada fungsi bagi tubuh kita tak kala kita bersin. Jadi itulah alasannya kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyunnahkan kita, mengajarkan kita satu sunnah, tak kala kita bersin maka kita mengucapkan alhamdulillah. Dan satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah, bahwasanya Allah Ta'ala mencintai, innallaha yuhibbul utas, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang bersin, wa yakrahu at-tathawub, dan membenci orang-orang yang menguap. Jadi dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwasanya bersin itu merupakan suatu hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitupun kebalikannya, yaitu at-tathawub, yaitu orang yang menguap. Ternyata menguap ini itu telah diajarkan oleh kita dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada kita bahwasanya tak kala seorang hamba itu menguap, hendaklah dia menutup mulutnya. Karena terkadang sebagian orang kalau dia menguap, dia membuka lebar-lebar mulutnya sambil mengeluarkan suara. Di dalam beberapa azar disebutkan kalau ada orang yang menguap seperti ini, dia menguap dengan membuka lebar mulutnya tanpa menutupnya, apalagi sampai mengeluarkan suara,
sesungguhnya iblis ya jin ya sedang menertawakan orang-orang tersebut. Ya jadi ini diantara salah satu sunnahnya, kalau kita menguap hendaklah kita menutup mulut kita. Ya kalau kita tidak mampu menutupnya dengan mulut kita sendiri, ya maka kita menutupnya dengan tangan, ya dengan tangan. Kemudian juga dalam masih lanjutan dari hadis tersebut, fa idza atasa ahadukum wa hamidallah. Ya dan apabila di antara kalian bersin ya wa hamidallah, maka hendaklah kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, ya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas nikmat bersin tersebut. Dan kemudian kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu, dan merupakan ya kewajiban bagi orang muslim yang mendengarkan saudaranya bersin dan mengucapkan alhamdulillah, an yaqula lahu yarhamukallah, dan mengucapkan kepada orang yang bersin itu atau mendoakannya dengan doa yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ya jadi di sini Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kita suatu sunnah, ya, dan jangan sampai kita tinggalkan sunnah ini, ya, yaitu kalau kita bersin kita ucapkan alhamdulillah. Kemudian kita orang yang berada di dekatnya, ya, dan mendengarkan saudari kita ini mengucapkan alhamdulillah, maka kita mendoakannya dengan doa yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ya, jadi di sini kita mengambil suatu pelajaran, agama Islam ini merupakan agama yang sempurna. Hal yang paling sederhana, orang yang bersin saja itu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam buang hajat saja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kita bagaimana tata caranya. Ya kalau kita buang hajat, kita dilarang untuk menghadap ke kiblat. Begitupun dengan meludah, ya kita usahakan kalau meludah jangan mengeludahnya ke arah kiblat. Itu semua diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua menunjukkan atas bagian dari bagaimana sempurnanya agama Islam tersebut. Jadi kita harus pahami bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW tidaklah meninggalkan kita, ya tidaklah dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia telah menyempurnakan ajaran syariat agama Islam ini. Kemudian Imam Al-Mubarakfuri rahimahullah, beliau berkata bahwasanya maksud dari Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersin itu sebab bersin bisa meringankan otak, ya, dan menjernihkan kekuatan daya tangkap serta dapat membawa pelakunya pada ketaatan. Ya berbeda dengan orang-orang yang menguap. Ya orang menguap itu bisa menghalangi pelakunya dari semangat dalam ketaatan dan menyebabkan kelalaian. Ya karena kan terkadang ya biasanya orang yang banyak menguap itu biasanya orang-orang yang mengantuk. Ya, dan biasanya orang-orang mengantuk ini pasti ya kalau dia sudah sering menguap itu biasanya akan menjadi penghalang baginya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian adapun mengenai hukum terhadap mendoakan orang yang bersin itu di antara pendapat yang kami pilih dan juga merupakan pilihan dari para jumhur dari ulama kita, mengatakan bahwasanya menjawab ataupun mendoakan orang yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah itu merupakan hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau kita berada di dalam masjid ini, ya salah satu orang di antara kita bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, kalau sudah ada satu orang yang mengucapkan yarhamukallah, maka insyaallah kewajibannya itu sudah gugur. Ya, kewajibannya sudah gugur. Jadi itu ya hukum berkenaan dengan mendoakan orang-orang yang bersin. Kemudian juga di antara hal-hal yang disunnahkan ya ketika kita bersin, ya ini untuk orang bersin, di antara hal yang disunnahkan ketika kita bersin yaitu kita disunnahkan untuk mengangkat suara kita. Mengangkat suara kita ketika kita mengucapkan alhamdulillah. Karena terkadang ada juga orang yang seperti ini, dia bersin, dia memang mengucapkan alhamdulillah tetapi dia berbisik-bisik saja. Akhirnya tidak didengar oleh orang di sekitarnya apakah dia mengucapkan alhamdulillah atau tidak. Ya padahal Nabi kita Muhammad SAW menyunnahkan kita untuk kita mengangkat suara kita agar saudara kita bisa mendengar. Ya yang ini yang terkadang membuat kami heran ya. Terkadang itu kita kaum muslim itu
Kalau kebaikan terkadang kita justru malah malu-malu untuk melakukannya. Ya, terkadang kita malu-malu untuk melakukan kebaikan tersebut. Ya, padahal ini suatu hal yang disunnahkan. Ya, di mana kita tahu kalau kita melakukan sunnah itu tanda bukti bahwa kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang mengaku dia cinta kepada Rasulullah tetapi tidak mau menghidupkan apa yang menjadi sunnah Rasulullah, itu tidaklah dikatakan mencintai Rasulullah. Karena biasanya kalau kita katakan bahwa cinta kepada seseorang berarti kita siap melakukan, ya, melakukan apa yang disenangi oleh orang tersebut. Jadi kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka hidupkanlah apa yang menjadi sunnah dari Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan juga bahwasanya di antara sunnah juga ini, yaitu bahwasanya ketika kita bersin, kita juga disunnahkan untuk menutup wajah kita. Ya, menutup wajah kita. Ya, kalau kita bersin jangan biarkan kita bersin ya tanpa menutup wajah kita. Karena Nabi kita Muhammad SAW sudah mengajarkan kita bahwasanya kalau kita bersin itu disunnahkan untuk menutup wajah. Menutup wajahnya bisa dengan menggunakan kain, ya, atau juga dengan menggunakan tangan kita. Ya, di dalam beberapa riwayat disebutkan kalau Rasulullah SAW itu bersin, dia menutup wajahnya dengan pakaiannya, ya, dengan pakaiannya. Jadi ini ya yang merupakan bagian-bagian dari bersin tersebut. Kemudian yang terakhir, ya, ada beberapa kasus yang ingin kami jelaskan. Bagaimana kalau orang sholat, ya, orang yang sementara sholat kemudian dia bersin, apakah dia tetap mengucapkan alhamdulillah atau bagaimana? Ya, padahal kalau kita tahu ya bahwasanya kalau kita sholat itu kita tidak bisa membaca bacaan yang merupakan bagian dari doa-doa, ya, atau bacaan-bacaan yang memang yang memang telah disyariatkan untuk kita baca. Ya, namun kata ulama kita kalau untuk terkhusus untuk bersin ini, kalau orang yang bersin kalau dia sementara sholat maka boleh baginya untuk mengucapkan alhamdulillah. Ya, tetapi orang yang mendengarkannya itu tidak boleh untuk menjawab, ya. Jadi cukup saja orang yang bersin saja, ya, yang mengucapkan saja. Jadi kalau nanti kita sementara sholat, ya, kita dengar di samping kita bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, kita yang berada di dekatnya jangan dijawab, ya, karena itu bisa merupakan bagian dari percakapan, ya, karena kita saling mendoakan, ya, dan ini merupakan suatu hal yang terlarang di dalam sholat. Dan juga termasuk apabila khotib berkhutbah Jumat, ya, khutbah Jumat, kalau khotibnya tiba-tiba bersin dan mengucapkan alhamdulillah, apa yang kita lakukan oleh para jamaah yang mendengarkan khutbah waktu itu? Apakah kita menjawabnya atau tidak? Kalau ini dirinci jawabannya, ya. Yang pertama bahwasanya kalau khotibnya dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah dan tetap melanjutkan khutbahnya, artinya dia tidak memberikan jedah waktu berhenti, ya, untuk jamaah menjawab bersinnya, maka kita sebagai jamaah tidak diwajibkan untuk menjawab. Ya, tetapi kalau khotibnya dia bersin mengucapkan alhamdulillah, kemudian dia diam sejenak memberikan kesempatan kepada jamaah untuk menjawab bersinnya, maka jamaah waktu itu, ya, hukumnya dia diwajibkan, ya, diwajibkan untuk menjawab, ya, bersin dari khotib tersebut, artinya mendoakannya, ya. Dan kemudian juga kasus kalau misalkan seorang wanita yang bersin, ya, bersin dan wanita ini mengucapkan alhamdulillah dan kita laki-laki yang mendengarkannya, ya, apakah kita tetap disyariatkan untuk menjawab mendoakan wanita yang bersin tersebut? Jawabannya adalah iya. Begitupun juga sebaliknya. Jadi ini sedikit, ya, apa yang kami sampaikan di subuh hari ini berkenaan tentang salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang bersin, ya, mencintai orang-orang yang bersin dan membenci orang-orang yang menguap, ya, dan menguapnya ketika dia menguap dia tidak menutup mulutnya, ya, karena kami pribadi, ya, kami sering meruqyah di beberapa tempat dan terkadang kalau kami sudah mengislamkan jin yang ada di dalam tubuh orang itu, terkadang kami berdialog, ya, dan ternyata salah satu jalan dia untuk masuk dan keluar di dalam tubuh kita itu jalannya untuk masuk adalah melalui menguap tersebut. Tetapi
yang luar biasanya ketika kita bersin, jin itu akan kembali keluar. Ya, jadi mungkin ini juga merupakan salah satu hikmahnya. Ya, kenapa kita diperintahkan untuk kita menguap ditutup mulut dan kenapa kita disunnahkan. Ya, tak kala kita bersin, kita disunnahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Dan ini pengalaman pribadi kami ya, sudah berapa kali kami temukan yang seperti itu dan rata-rata jawabannya seperti itu, bahwasanya salah satu jalannya masuk jin ke dalam tubuh kita adalah melalui menguap itu. Dan tak kala kita bersin dia juga akan keluar. Jadi ini merupakan salah satu cara kita ya, menutup mulut ya, tak kala kita menguap itu merupakan salah satu cara kita untuk bisa terhindar dari gangguan-gangguan jin. Ya, mungkin ini dari kami, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa lebih memberikan kita semangat untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Karena anehnya kita zaman sekarang, kita selalu mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi kita jarang menghidupkan apa-apa yang menjadi sunnah Rasulullah. Seharusnya kalau kita memang mengaku pengikut Rasulullah, cinta Rasulullah, ya apa yang menjadi sunnahnya itu yang kita hidupkan, itu yang kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kalau dalam riwayatnya itu dia hanya satu kali sakit seumur hidup, walaupun itu sakitnya karena diracun oleh wanita Yahudi. Ya, itu salah satu sebabnya ya, yaitu karena dia bagaimana dia menjaga kesehatan dirinya, selalu mengamalkan apa-apa yang mungkin yang bisa merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalaupun kita ingin seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, atau mendekatilah Rasulullah SAW, maka marilah kita hidupkan sunnah-sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini dari kami, apabila ada salah-salah kata itu dari kami pribadi yang tidak lepas dari sebagai manusia biasa dan keterbatasan ilmu yang kami miliki. Dan apabila ada ucapan yang kami yang benar, sungguh itu hanya datangnya dari Allah Ta'ala, dan hendaklah kita mengambil faedah dan manfaat, dan setiap apa yang kita dengarkan berusahalah kita untuk mengamalkan. Ya, karena bagi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mampu kita untuk amalkan. Ini dari kami tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.